Assalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama Sulaiman, NIM 230201020016. Prodi Manajemen PJJ S1, kelas MJ 202, mata kuliah pengantar akuntansi 2, dosen Pustika Yuning, Puri, SE, M, SI, M. Lanjut, presentasi piutang wesel tagihan dan aset tetap oleh Sulaiman. Lanjut, piutang wesel tagihan. Piutang wesel tagihan adalah piutang berbasis wesel atau surat perjanjian tertulis dengan klaim atau pembayaran uang pada tanggal jatuh tempo. Dicatat sebagai aset lancar jika jatuh tempo dalam 1 tahun, atau aset tidak lancar jika lebih dari 1 tahun. Lanjut, aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan dalam operasi bisnis seperti tanah, bangunan, dan mesin. Dicatat dalam neraca dan disusutkan seiring waktu untuk mencerminkan penurunan nilai. Lanjut, kepentingan dan relevansi dalam konteks akuntansi dan keuangan. Lanjut, kepentingan piutang wesel tagihan 1. Mengakui pendapatan masa depan dan membantu perencanaan arus kas. 2. Kepastian pembayaran, memberikan kepastian lebih tinggi dibandingkan piutang usaha biasa. 3. Aset lancar lawan FS tidak lancar, mempengaruhi analisis likuidasi dan perencanaan keuangan. 4. Penilaian kredit mencerminkan kredibilitas dan solvabilitas perusahaan. Lanjut, kepentingan aset tetap. Investasi jangka panjang mendukung operasi bisnis dan pertumbuhan perusahaan. Depresiasi menurunkan nilai aset tetap seiring waktu, mempengaruhi laporan laba rugi. Nilai buku FS, nilai pasar, perbedaan relevan untuk akuisisi atau penjualan aset. Pengukuran kinerja menunjukkan efisiensi manajemen sumber daya dan pengembalian investasi. Jaminan untuk digunakan sebagai jaminan untuk pembiayaan tambahan. Lanjut, relevans. Laporan keuangan mempengaruhi neraca dan laporan laba rugi yang digunakan untuk keputusan ekonomi. Analisis kinerja memberikan kawasan tentang likuiditas, solvabilitas, dan efisiensi operasional. Perencanaan strategis membantu dalam perencanaan jangka panjang dan alokasi sumber daya. Lanjut, piutang wesel tagihan. Definisi piutang wesel tagihan. Piutang wesel tagihan adalah piutang berdasarkan wesel atau surat perjanjian tertulis yang mengatur pembayaran pada tanggal jatuh tempo tertentu. Piutang ini mencerminkan klaim perusahaan terhadap pembayaran yang diharapkan dan diakui sebagai aset lancar jika jatuh tempo dalam 1 tahun, atau aset tidak lancar jika lebih dari 1 tahun. Karakteristik dan wesel tagihan. Perjanjian tertulis berdasarkan wesel atau surat perjanjian tertulis dengan tanggal jatuh tempo tertentu. Kepastian pembayaran memberikan kepastian lebih tinggi dibandingkan piutang usaha biasa karena didukung dokumen legal. Tanggal jatuh tempo. Memiliki tanggal jatuh tempo yang jelas untuk perencanaan arus kas. Klasifikasi aset diakui sebagai aset lancar jika jatuh tempo dalam 1 tahun, atau aset tidak lancar jika lebih dari 1 tahun. Pengakuan pendapatan membantu mengakui pendapatan masa depan. Nilai nominal menyantumkan jumlah uang yang harus dibayar sesuai kesepakatan. Lanjut, 3 contoh piutang wesel tagihan.
Kasus perusahaan PT Mandiri menjual mesin kepada PT ABC senilai Rp 100 juta dan meminta pembayaran dilakukan dalam 6 bulan. PT ABC menandatangani wesel yang menyatakan bahwa mereka akan membayar 100 juta pada tanggal jatuh tempo yang telah disepakati. Piutang ini dicatat sebagai piutang wesel tagihan di neraca PT Mandiri. Kasus Peroran Sulaiman meminjam 5 juta dari Maya dan mendatangani wesel yang berisi janji untuk pembayaran kembali jumlah tersebut dalam waktu 12 bulan, dan Maya mencatat piutang ini sebagai piutang wesel tagihan dalam laporan keuangannya. Kasus perusahaan internasional, perusahaan ekspor PT Global menjual barang kepada distributor asing dan menerima wesel dari distributor senilai S50.000 dengan jatuh tempo 90 hari. PT Global mencatat wesel ini sebagai piutang wesel tagihan dan mengharapkan pembayaran pada tanggal jatuh tempo yang tercantum dalam wesel. Lanjut, metode pencatatan dan pengakuan piutang wesel tagihan di neraca. Pencatatan awal piutang dicatat pada nilai nominal wesel. Jurnal debit piutang wesel tagihan kredit penjualan atau piutang usaha. Catatan bunga. Bunga dicatat terpisah sebagai pendapatan bunga. Jurnal debit piutang bunga. Kredit pendapatan bunga. Klarifikasi aset. Aset lancar jika jatuh tempo dalam 1 tahun. Dan aset tidak lancar jika lebih dari 1 tahun. Pengakuan pembayaran. Ketika pembayaran diterima, piutang dihapus dan kas dicatat. Jurnal debit, kas, kredit piutang wesel tagihan, penyusunan atau kerugian, cadangan dibuat untuk piutang tak tertagih. Jurnal debit, beban, kerugian piutang, kredit, cadangan, kerugian piutang, penyesuaian nilai wesel disesuaikan jika ada perubahan nilai atau diskontrol. Lanjut, aset tetap. Definisi aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan perusahaan dalam operasi bisnis dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, seperti tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan peralatan. Aset ini tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Janji-janji aset terhadap tanah yang dimiliki perusahaan termasuk lahan untuk operasional atau pengembangan, bangunan, gedung, dan struktur permanen seperti kantor, pabrik, atau gudang, mesin dan peralatan, mesin industri, alat produksi, dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi, kendaraan, mobil, truk, dan kendaraan lain yang digunakan untuk operasional perusahaan, furnitur dan perlengkapan meja, kursi, lemari, dan perlengkapan kantor, peralatan teknologi, komputer, server, dan perangkat teknologi lainnya yang digunakan dalam bisnis properti dan renovasi, biaya renovasi atau penambahan pada properti yang dimiliki perusahaan. Lanjut, kriteria pengakuan aset tetap. 1. Manfaat ekonomis aset atau memberi manfaat ekonomi masa depan. 2. Kepemilikan perusahaan harus memiliki hak hukum atau kontrol atas aset. 3. Biaya atau nilai aset harus dapat diukur secara andal dengan biaya peroleh yang jelas. 4. Masa manfaat aset harus digunakan lebih dari 1 tahun. 5. Pengukur biaya-biaya yang harus dapat diukur dengan andal. Aset tetap diakui di neraca jika memenuhi kriteria ini dan diukur pada biaya peroleh serta disusunkan seiring waktu. Proses perolehan aset tetap. Identifikasi kebutuhan. Menilai kebutuhan perusahaan untuk aset tetap berdasarkan rencana operasional atau ekspansi, penilaian, dan pemilihan. Menilai berbagai opsi untuk memenuhi kebutuhan termasuk jenis aset, vendor, dan biaya. Memilih aset yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan anggaran. Pengadaan, pengurus, proses pembelian atau akuisisi aset yang bisa meliputi
negosiasi harga kontrak pembelian, dan persetujuan anggaran mengambil keputusan apakah akan membeli, menyewa, atau membiayai aset, penerimaan aset, penerimaan, dan memeriksa aset yang telah dibeli untuk memastikan sesuai dengan spesifikasi dan kondisi yang disepakati, melakukan dokumentasi penerimaan aset, pencatatan akuntansi, mencatat aset dalam buku besar perusahaan pada biaya peroleh, termasuk biaya akuisisi dan biaya tambahan untuk menyiapkan aset agar siap digunakan. Menyusun jurnal akuntansi yang sesuai untuk mencatat pembelian aset tetap, pengaturan dan instalasi, pengaturan memasang aset dalam lokasi yang tepat, serta memastikan aset siap digunakan untuk operasi, pengelolaan dan pemeliharaan, mengelola dan merawat aset dengan melakukan pemeliharaan rutin untuk menjaga kinerja dan nilai aset, menyusun jadwal pemeliharaan dan melakukan perbaikan jika diperlukan, depresiasi dan pengawasan, penyusun nilai aset seiring waktu sesuai dengan metode depresiasi yang ditetapkan atau yang diterapkan, mengawasi dan menilai kinerja aset serta melakukan penyesuaian jika diperlukan. Lanjut, metode pencatatan aset tetap. Biaya memperoleh catatan awal aset tetap catatan pada biaya peroleh yang meliputi harga beli, biaya pengiriman, pemasangan, dan biaya lainnya yang diperlukan untuk menyiapkan aset agar siap digunakan. Jurnal pencatatan awal, debit, aset tetap, bisa mesin, bangunan, kredit, kas, atau uang. Metode penyusunan aset tetap. Metode garis lurus, straight line, metode saldo menurun, declining balance. Metode jumlah angka tahun of the year digit, metode untuk produk units of production. Lanjut, pengaruh piutang wesel, tagihan, dan aset tetap di neraca laporan laba rugi dan arus kas. Lanjut, piutang wesel, tagihan. Aset lancar atau tidak lancar piutang wesel tagihan dicatat di neraca sebagai aset lancar jika jatuh tempo dalam waktu 1 tahun dari tanggal neraca, atau sebagai aset tidak lancar jika jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Peningkatan aset, pencatatan piutang wesel tagihan meningkatkan total aset perusahaan di laporan laba rugi. Pendapatan pengakuan piutang wesel tagihan biasanya diikuti oleh pencatatan pendapatan terkait pada laporan laba rugi saat transaksi awal terjadi. Pendapatan bunga, jika wesel dikenakan bunga, pendapatan bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga dalam laporan laba rugi. Arus kas dari aktivitas operasi penerimaan pembayaran dari piutang wesel tagihan meningkat. Arus kas dari aktivitas operasi ketika uang diterima. Lanjut, aset tetap. Aset tetap dicatat sebagai aset terwujud di neraca dan dimasukkan dalam kategori aset tetap. Penyusunan mengurangi nilai buku aset tetap di neraca, mencerminkan penurunan nilai akibat penggunaan dan kehausan di laporan laba rugi. Beban penyusutan dicatat di laporan laba rugi sebagai beban yang mengurangi laba bersih. Beban ini mencerminkan penurunan nilai aset tetap selama periode akuntansi di arus kas. Arus kas dari aktivitas investasi pembelian aset tetap mencatatkan arus kas keluar dari aktivitas investasi karena merupakan pengeluaran besar untuk akuisisi aset. Arus kas
dari aktivitas operasi, tidak ada pengaruh langsung dari penyusutan terhadap arus kas, tapi pengeluaran untuk memelihara aset tetap mempengaruhi arus kas operasional. Kesimpulan, piutang wesel tagihan neraca dicatat sebagai aset lancar atau tidak lancar berdasarkan jatuh tempo, meningkatkan total aset perusahaan, laporan laba rugi, mengakibatkan pengakuan pendapatan dari penjualan dan pendapatan bunga jika ada. Arus kas meningkatkan arus kas dari aktivitas operasi saat pembayaran diterima aset tetap. Neraca dicatat sebagai aset tetap dikurangi dengan akumulasi penyusunan peningkatan total aset dengan nilai tercatat. Laporan laba rugi mengakibatkan beban penyusutan yang mengurangi laba bersih. Arus kas menghasilkan arus kas keluar dari aktivitas investasi saat pembelian aset dilakukan. Pengeluaran untuk memelihara pengaruhi arus kas operasional. Terima kasih yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.